Sedang apa? Ya, saya jelasin dari pertama ya Pak. Boleh. Sejak dari kemarin, hari kemarin saya dapat telepon dari bekas majikan saya. Peggy, ya, iya, aduh, gimana hari ini? Ya, saya ada di Bandung, ya. Karena cara kan saya mau kerja lagi di situ, mau ngecat rumah dinasnya tuh. Ya udah sini aduh ke antar anak saya mau nggak ke kolam renang? Ke kolam renang, ya udah. Aduh, saya tuh ini ada apa motornya masih dalam keadaan rusak itu, belum disebut benerin aja, takutnya saya misalkan dipaksain hari itu buat ke sana nanti takutnya ada problem di jalan kan repot. Ya udah besok aja gimana, karena dia oh ya udah nggak apa besok aja lah. Nah pas hari besok tuh tibalah besok. Nah, saya janjian kan jam 9 pagi nanti saya ke rumahnya. Nah jam 9 pagi itu saya pas hari itu bangun jam 8 lah, jam 8 setengah 8an lah, bangun jam 8 ya buat sholat duha terus saya lanjut tidur lagi sebentar. Nah pas saya itu telat jam 9 lah, jam 9 baru berangkat ke sana ke rumah, pas nyampe jam 10-an, jam 10 nyampe ke rumah itu ketemu. Terus ya mereka bilang ya titip ya ini di anak-anak dulu kan mereka berdua pada kerja semua, nanti paling sore si ibunya datang duluan itu, nanti kita ketemu aja di rumah nenek sambil kamu jemput kakaknya yang anak-anak itu lain tuh, mau kan saya mengiyakan mau karena saya udah menganggap mereka itu sebagai keluarga, mau ya Pak, ya nggak apa. Terus kemudian jam 4 sore langsung OTW ke tempat sekolahan. Kemudian sampai yang tempat sekolahan itu saya tuh nungguin kan, sambil nungguin tuh ada kayak moto-moto gitu, foto-foto. Saya kira tuh lagi selfie mereka tuh orang dua tuh foto-foto bolak-balik foto-foto. Laki-laki. Dua orang ya? Iya, laki-laki foto-foto di depan saya, di belakang saya. Nah, saya tuh ya ini orang kenapa foto-foto? Saya nggak sama sekali nggak punya pikiran untuk ya maksudnya buruk, pikiran mau nangkep nggak pernah gitu. Jadi ya kira saya ini ya, orang iseng biarin aja. Pas sudah itu kan anak itu keluar, baru dibonceng motor sama saya diantar ke rumah nenek. Pas sampai di rumah nenek itu saya turunin dia, terus saya berbincang dulu sama yang punya rumahnya, sama si bapaknya juga datang kan, bapaknya datang ngobrol sebentar. Pas udah mau maghrib tuh Pak, udah maghrib saya mau ambil wudhu, saya udah selesai ambil wudhu, lalu ada penggerbekan, angkat tangan, langsung saya diseret-seret itu. Angkat tangan bawa pakai senjata? Ditodongin Pak. Coba peragakan bagaimana angkat tangannya kan? Sambil lompat gerbang kayak gini kan ada pagar besi ya. Angkat tangan gitu. Oh ya? Terus sana. Berapa orang? Banyak Pak, yang itu satu yang dari arah situ, yang dari sini banyak gerombolan langsung nyeret saya, terus nyeret juga yang si bapak anak-anak itu kan, bapak anak-anak itu kan anggota juga anggota ibaratnya anggota sebelah lah, anggota juga, terus nyeret semua. Si bapak itu marah, kamu ini kurang ajar, saya anggota ini, kamu nggak sopan gini, harusnya kamu ada SOP gimana, kamu siapa ini marah itu. Pas mereka tuh nggak mengindahkan, langsung aja membawa saya sama si itu langsung naik gitu. Saya bawa motor saya dinaikin, bawa ke depan, pas sampai di jalan raya kan mobilnya di jalan raya taruhnya. Tadi itu anggota Polri maksudnya? Majikannya itu anggota Polri? Bukan, anggota sebelah tentara. Oh anggota TNI. Kalau dibilang anggota sebelah dong. Anggota TNI maksudnya. Lanjut. Bahasa gaul. Lanjut terus. Ya, jadi bawa dari rumah gang itu ke sampai depan jalan raya. Nah di jalan raya itu ada mobil udah nungguin. Mobil ada banyak lah, ada 6 mobilan nungguin saya di situ. Saya masukin ke mobil itu, saya dibawa ke Polsek Bojongloa, pertama turunin, terus digeda-geda, terus saya diperban. Diperban apanya? Mata, perban. Turun dari mobil itu? Enggak, dimasukin dulu ke Polsek Bojongloa, di dalam diperiksa. Waktu semua. Diangkat ke mobil, sempat diajak ngobrol nggak? Nggak sempat. Cuma didiemin aja? Enggak, didiemin aja sambil dia omong kasar-kasar baru keluar semua akhirnya. Ya omong kasar baru keluar semua, terus masukin ke dalam Polsek sebentar, langsung diperban. Terus langsung saya diseret lagi. Diseret? Diseret kasar. Seret bagaimana? Ya secara kasar gitu, secara kasar gitu lah. Pokoknya seretnya tangannya yang diseret tangannya? Bukan, ini leher. Oh, leher tarik. Iya. Sampai badannya kan masih ada tinggal kejongkong ke bawah gini kan. Sampai mau jatuh gitu, dibakar terus. Sampai sendal juga nggak tahu hilang kemana itu. Langsung diseret ke dalam mobil, masukin. Sampainya di mobil tuh, mereka telepon kan, udah ini apa gimana? Mobil yang lain, aduh duluan aja kita ibaratnya kelabuin media gitu. Jadi kita lewatnya di belakang kalian yang supaya nggak menarik, supaya gimana caranya supaya nggak bisa melabui media, supaya kita bisa lolos dari belakang lewatnya gitu. Mereka teleponan gitu, iya siap gitu. Berpikir runtut, daya ingat bagus, artikulasi lancar. Serius loh, IQ 78 itu di mana ya? Lanjut. Terus setelah itu saya dibawa ke dalam mobil tuh, sampai di Polda, saya dimasukin ke ruang penyidik. Dari ruang penyidik itu saya masukin, mereka ya ketawa semua. Ketawanya kenapa?
Ya nggak tahu katanya akhirnya ketemu juga kalau berdakwah ya kita makan-makan itu. Ya, dirayakan sama mereka gitu. Iya, seperti itu. Langsung saya dulu duduk. Kok nggak ngajak kita ya? Saya duduk sini pas kemudian terlama ya baju disobek, saya suruh buka baju. Karena juga maaf saya pernah dibuka suruh telanjang itu. Ya mereka dia tertawain, dia dicemur, dicaci maki, diancam-ancam mental saya, ancaman berupa ancaman mental lah supaya mental saya jatuh mungkin mereka. Ya terus ya saya cuma bisa diam, terus saya penyidik itu memulai BAP itu, memulai BAP langsung kita kan dari situ BAP nggak berhenti ada misalkan 3 penyidik itu mereka nanya itu secara bareng gitu. Jadi saya repot jawab Pak. Saya mau tanya dulu. Waktu preskon itu kan ada 2 yang mengapit Mas Peggy. Ya. Satu yang sebelah kanan yang berjanggut, satu lagi yang badannya tinggi. bongsor. Iya. Ketemu mereka pertama kali waktu preskon atau sebelumnya udah pernah ketemu? Saya kurang ingat Pak, penangkapan juga saya orang mata ditutup kok jadi nggak sempat ngelihat. Di share dari rumah si nenek itu juga, si nenek itu mata saya kan ditutup kayak gini Pak, dipakai tangan tuh. Jadi kan saya nggak ngeliat siapa orang-orangnya gitu. Jadi nggak sempat ngelihat. Tapi yang pasti kan ya di press ya ada mereka yang itu. Mereka juga kan nyeret saya pas saya mau ngomong kan langsung di-share terus ditutup mulutnya gitu. Oke. Seperti itu. Waktu omong kasar itu waktu di mobil para penangkap itu. Ya di mobil, di ruang penyidikan juga ngomong, di jalan juga pasti bawa becak motor juga pada ngomong semua gitu. Ya mereka yang intinya mau menjaga mental saya kemungkinan. Tapi kan saya kan nggak mau berbuat buruk, tapi ya emang itu yang dalam diri saya. Terus di ruang penyidikan pertama itu pas di BAP itu kan saya kan tetap ke dalam diri saya Pak. Misalkan mereka yang menyudutkan saya jawab lagi. Misalkan dia menuduh saya misalnya ini, kamu ini pembunuh gini, teman-teman kalian udah ngaku gitu, bahwa kamu tuh adalah pelaku utama, kamu tuh ini, coba kamu katanya, kamu tuh nggak punya hati sebagai penjahat yang paling bagus. Saya jawab, saya tepis itu, kan saya jawab, misalkan dia nanya, kamu itu pembunuh gini, saya jawab, saya tidak pernah melakukan itu Pak. Nah, kamu jangan bohong. Ya saya tidak bohong, emang saya kayak gini kok saya nggak merasa melakukan, jadi saya bicara dengan apa adanya. Jadi akan saya katakan apabila itu saya rasakan dan jika saya tidak rasakan saya mau ngomong apa gitu, mau dimulai dari mana kata-katanya itu. Dalam situasi seperti perdebatan gitu, mereka nggak marah? Marah Pak, mereka pada aku marah banget. Marahnya gimana? Ya marah, caci maki gitu, gemes-gemes, ada yang mau nendang, ada yang ya sampai gitu terlibat pemukulan tuh ya mungkin mereka kesal karena adu argumen itu sama saya. Masih ingat yang mukul itu siapa? Masih, tapi saya nggak mau nyebutin karena saya udah berkas kan. Itu aja. Pemukulan yang terjadi itu pada hari keberapa? Ya itu. Pada hari masuk. pertama datang itu di markas polisi itu. Iya. Terus yang perempuan juga ada yang mukul agak setengah bayar, tapi saya ingat muka tapi saya nggak mau nyebutan karena dari kelas itu nggak apa-apa. Itu seperti itu. Karena mungkin mereka keselnya karena saya ke dalam pendidikan saya emang saya kan nggak salah kok. Saya kan ibaratnya pendidikan saya gini Pak. Kalau saya salah saya bertanggung jawab. Kalau saya salah saya nggak akan membohongi publik meskipun taruhannya nyawa saya sekalipun.